Kenapa gaya berpakaian zaman dulu dari gaun panjang dan tertutup berubah menjadi lebih terbuka? Apa penyebabnya? Dahulu gaya berpakaian antara orang timur dan barat cukup serupa, sampai Eropa mulai mengubah gaya berpakaian mereka, terutama wanita, dengan menjadi lebih terbuka. Mulai dari baju lengan pendek, lalu kemudian baju tanpa lengan, sampai rok mini. Semuanya berasal dari Eropa, dan dari sanalah gaya berpakaian dan standar kecantikan wanita mulai berubah dan menyebar sampai ke seluruh dunia. Tapi apa penyebabnya? Tentu banyak faktor yang mempengaruhi, dan salah satu faktor yang cukup penting ialah perusahaan pisau cukur jilet. Memang terdengar sedikit aneh bagaimana mungkin sebuah perusahaan pisau cukur bisa menjadi salah satu penyebab berubahnya gaya berpakaian dan standar kecantikan wanita. Dan kenapa jilet? Oke, akan gue jelasin dari awal kenapa perusahaan pisau cukur jilet menjadi salah satu faktor penting yang mendorong perubahan gaya berbusana dan standar kecantikan wanita di Eropa. Gillette Safety Razor Company adalah perusahaan asal Amerika yang didirikan oleh King Cam Gillette. Nama mereka mulai melambung saat Perang Dunia Pertama ketika pemerintah Amerika Serikat memesan jutaan pisau cukur untuk tentara. Dari sana, Gillette bukan hanya menguasai pasar Amerika, tapi juga melakukan ekspansi ke Eropa dan Asia, hingga menjadi merek pisau cukur paling mendunia. Sebagai perusahaan besar, tentu Gillette ingin terus memperluas keuntungan. Namun ada masalah, pasar pria sudah hampir penuh. Karena hampir semua pria telah menjadi pengguna pisau cukur mereka. Dengan kata lain, ruang pertumbuhan semakin sempit. Lalu siapa lagi yang bisa menjadi target pasar berikutnya? Jawabannya sederhana. Setengah populasi dunia yang belum tersentuh, yaitu wanita. Tapi disinilah muncul tantangan besar. Pada masa itu wanita tidak memiliki kebiasaan mencukur. Bulu di tubuh dianggap sesuatu yang normal, wajar, bahkan tidak pernah dipermasalahkan. Dengan kata lain, tidak ada kebutuhan wanita untuk membeli pisau cukur. Dan dari sinilah awal mula strategi besar Gillette dimulai. Gillette sadar kalau wanita tidak merasa butuh mencukur maka mereka harus menciptakan kebutuhan itu. Caranya dengan mengubah cara pandang masyarakat tentang tubuh wanita. Dan hal pertama yang mereka lakukan adalah membayar beberapa majalah untuk menampilkan gambar model dengan busana baru.
gaun tanpa lengan, kemudian rok flapper yang lebih pendek, dan gaya rambut bob yang identik dengan perempuan modern tahun 1920-an. Pesan terselubungnya jelas. Busana yang lebih terbuka akan membuat bulu di tubuh semakin terlihat. Bersamaan dengan itu, Gillette juga menyebarkan iklan yang mengklaim bahwa mencukur ketiak adalah tren baru di Eropa. Sebuah kebohongan yang dibuat agar para wanita berpikir bahwa bulu ketiak memang sebuah masalah yang harus dibuang dengan cara dicukur. Tidak berhenti di sana, iklan dengan pesan tegas seperti bulu di tubuh tidak feminim, kulit mulus adalah standar kecantikan, terus membanjiri majalah wanita. Bersamaan dengan mulai diterimanya gaya busana yang semakin terbuka, pesan itu perlahan meresap ke dalam benak masyarakat. Hasilnya, pada tahun 1920-an, hampir 98% wanita di Amerika sudah terbiasa mencukur. Sebuah kebiasaan baru yang lahir bukan dari kebutuhan alami ataupun tradisi, melainkan dari strategi pemasaran yang matang sebuah perusahaan pisau cukur. Sejarah ini mengajarkan kita satu hal penting: banyak gaya hidup, kebiasaan, bahkan standar kecantikan yang kita anggap wajar ternyata tidak selalu lahir secara alami. Seringkali semua itu hanyalah hasil rekayasa perusahaan-perusahaan besar yang piawai memainkan strategi marketing. Maka pertanyaannya kembali kepada kita, apakah benar semua hal yang kita lakukan saat ini adalah apa yang benar-benar kita mau, atau apa yang kita inginkan dan apa yang kita butuhkan, atau jangan-jangan itu semua hanyalah ilusi yang ditanamkan ke dalam pikiran kita demi keuntungan segelintir perusahaan. Lihat saja fenomena yang sedang booming sekarang, padel. Dalam waktu singkat, olahraga ini tiba-tiba naik daun, dimainkan selebriti, dipromosikan di media hingga menjadi simbol gaya hidup modern. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar menyukai padel atau kita hanya mengikuti arus yang sengaja dibentuk agar kita merasa harus ikut tren? Pada akhirnya, pilihan tetap ada di tangan kita. Apakah kita akan terus membiarkan diri dibentuk oleh strategi marketing yang lihai, atau mulai berpikir ulang mana yang benar-benar kita inginkan dan mana yang sebenarnya hanya jebakan tren? Ini adalah video reaksi wanita zaman dulu saat melihat busana yang lebih terbuka. Look at my one now. What do you think? Disgusting. Right. Any girl with any decency would never walk in the street with them on. But they might wear one of the... Disgusting. Why? Well, I don't know. It's really disgusting. I wouldn't wear one. Try and catch on in Wolverhampton. Well, I think it's just a gimmick, and I don't think any girl in their right mind would wear it. Terakhir, mari kita dengar terjemahan surat Al-A'raf ayat 26. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Itu aja dari gua Karjoni Kuswadi. Mari terus berpikir.